Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan mempresentasikan tentang minyak bumi dan dampak pembakaran bahan bakar. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditi hasil tambang yang sangat besar peranannya dalam perekonomian Indonesia. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa penyusun utama. Minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Proses terbentuknya minyak bumi. Menurut teori duplex, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Jasad renik tersebut terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelombang minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap atau trap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak bumi mengambang di atas deposit air. Proses pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak melalui 2 tahap. Yang pertama, pengolahan tahap pertama dilakukan dengan destilasi bertingkat, yaitu proses destilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan titik didihnya. Hasil pada proses destilasi bertingkat ini meliputi 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. Kedua, fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Ketiga, fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur, bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang. Pengolahan tahap kedua. Tahap kedua dilakukan dengan proses selanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama, perlengkapan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi, penggabungan rantai karbon, reformasi, perubahan struktur, dan isomerisasi, perubahan isomer. Proses ekstraksi, pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Ketiga, proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya, misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. Pembersihan dari kontaminasi. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Bensin dan bilangan oktan. Berdasarkan penelitian, bensin merupakan campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa
diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Manfaat angka oktan adalah menentukan seberapa mudah atau sulit suatu bahan bakar menyala secara spontan saat mengalami ketukan atau tekanan pada mesin. Untuk menaikkan angka oktan ditambahkan tel, tetapi sekarang sudah ditinggalkan karena penggunaan tel sebagai zat aditif pada bensin dapat berakibat buruk bagi kehidupan. Tel mengandung logam berat Pb yang terbakar lewat knalpot dan cerobong pabrik. Dampak pembakaran bahan bakar. Dampak negatif jika bahan bakar minyak digunakan secara berlebihan adalah kita akan kehabisan bahan bakar dari minyak itu sendiri karena adanya pemakaian secara berlebihan. Jika BBM tersebut semakin berkurang, maka harga sumber daya minyak pun akan semakin mahal dan semakin sulit didapatkan. Cara mengatasi dampak negatif pembakaran bahan bakar. 1. Dengan melakukan penghijauan. 2. Menggunakan bahan bakar alternatif. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.